dari kelompok 6 dengan anggota Ejika Rantelino, Rehan Meliano, Tiffany Sapetu, Erika Kawinda, Yvonne Pondaak, Vina Dendana, dan Greenfield Lumintang akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai topik-topik yang telah diberikan. Wisata dalam perspektif ekonomi. Pengertian pariwisata secara etimologi. Pariwisata berasal dari dua kata, yaitu pari yang berarti banyak atau berkeliling, sedangkan pengertian wisata berarti pergi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pariwisata adalah suatu kegiatan yang berhubungan dengan perjalanan rekreasi. Sedangkan pengertian secara umum, pariwisata merupakan suatu perjalanan yang dilakukan seseorang untuk sementara waktu yang diselenggarakan dari suatu tempat ke tempat lain dengan meninggalkan tempat semula dan sesuatu perencanaan. Manfaat sektor pariwisata dalam perekonomian. Yang pertama, penerimaan devisa. Masuknya wisatawan mancanegara akan membawa valuta asing, yang berarti akan memperkuat neraca pembayaran dan perdagangan. Yang kedua, kesempatan dalam berusaha. Kesempatan berusaha semakin terbuka luas, baik usaha yang langsung memenuhi kebutuhan wisatawan maupun yang tidak langsung. Yang ketiga, meningkatkan pendapatan masyarakat dan pemerintah. Wisatawan yang datang berkunjung akan mengeluarkan sebagian dari uangnya untuk keperluan selama perjalanannya. Dan yang terakhir, mendorong pembangunan daerah. Berkembangnya kepariwisataan di daerah akan mendorong pemerintah daerah dan masyarakat mempersiapkan dan membangun sarana dan prasarana. Dampak sektor pariwisata terhadap perekonomian. Dampak positif pertama, penciptaan lapangan kerja, di mana pada umumnya pariwisata merupakan industri padat karya di mana tenaga kerja tidak dapat digantikan dengan modal atau peralatan. 2. Sebagai sumber devisa asing. 3. Dapat meningkatkan pendapatan sekaligus mempercepat pemerataan pendapatan masyarakat. Sebagai akibat multiplier efek dari pengeluaran wisatawan yang relatif cukup besar. 4. Dapat meningkatkan penerimaan pajak pemerintah dan retribusi daerah. Setiap wisatawan yang berbelanja akan selalu dikenakan pajak sebesar 10% sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku. Dapat meningkatkan pendapatan nasional atau gross domestic bruto. 5. Dapat meningkatkan investasi dan sektor industri pariwisata dan sektor ekonomi lainnya. 6. Dapat memperkuat neraca pembayaran. Bila neraca pariwisata mengalami surplus, maka dengan sendirinya akan memperkuat neraca pembayaran. Dampak sektor pariwisata terhadap perekonomian. Dampak negatifnya 1. Pariwisata dan vulnerability ekonomi. Karena negara kecil dengan perekonomian terbuka, pariwisata menjadi sumber mudah diserang atau luka, atau vulnerability. Khususnya jika negara tersebut sangat tergantung pada satu pasar asing. Yang kedua, banyak kasus kebocoran sangat luas dan besar, khususnya jika proyek-proyek pariwisata berskala besar dan di luar kapasitas perekonomian. Dan yang ketiga, polarisasi spesial dari industri pariwisata, di mana perusahaan besar mempunyai kemauan untuk menerima sumber daya modal yang besar dari kelompok besar perbankan atau keuangan lain. 4. Sifat dari pekerjaan dalam industri pariwisata cenderung menerima gaji yang rendah, menjadi pekerjaan musiman, tidak ada serikat buruh. Dan yang kelima, dampak industri pariwisata terhadap alokasi sumber daya ekonomi industri ini dapat menaikkan harga tanah, di mana kenaikan tanah dapat menimbulkan kesulitan bagi penghuni daerah tersebut. E-commerce dalam bisnis pariwisata. E-tourism atau IT-enabled tourism atau electronic tourism adalah memanfaatkan kecanggihan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan daya guna dalam bidang pariwisata, memberikan berbagai jasa layanan pariwisata kepada customers,
dalam bentuk telematika dan menjadikan penyelenggaraan pemasaran pariwisata lebih mudah diakses. Aplikasi e-tourism dalam situs dan startup travel populer. Yang pertama ada website. Website e-tourism adalah website seperti yang berisi informasi konten, gambar atau video seperti tempat wisata, hotel, tour, tiketing, dan lain-lain. Yang kedua ada sosial media. Dengan adanya media sosial dapat mempromosikan para wisata lebih cepat dan real time dan bisa dilihat oleh followers media sosial tersebut. Yang ketiga ada mobile application. Aplikasi yang dikembangkan yang berbasis mobile adalah seperti pemesanan tiket pesawat atau hotel seperti Traveloka, Agoda, TripAdvisor, Airbnb. Ekonomi kreatif dan inovatif dalam pengembangan pariwisata. Untuk mengembangkan kegiatan wisata, daerah tujuan wisata setidaknya harus memiliki komponen-komponen sebagai berikut. Yang pertama, objek atau atraksi dan daya tarik wisata. Maksudnya adalah agar wisatawan yang datang tidak hanya dari wisatawan Nusantara sendiri, tapi juga dari wisatawan mancanegara untuk mengetahui betapa indahnya wisata di Indonesia. Yang kedua, transportasi dan infrastruktur. Yang ketiga, akomodasi atau tempat menginap yang strategis. Yang keempat, usaha makanan dan minuman. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu jasa pendukung lainnya atau hal-hal yang mendukung kelancaran berwisata. Misalnya biro perjalanan mengatur perjalanan wisatawan, penjualan cenderamata, informasi, jasa pemandu, kantor pos, bank, sarana penukaran uang, internet, wortel, tempat penjualan pulsa, salon, dan lain-lain. Contoh bentuk pengembangan ekonomi kreatif dan inovatif sebagai penggerak sektor pariwisata. Seperti yang telah terlihat dalam tabel, yaitu wisata yang pertama ada something to see, ekonomi kreatif dan inovatifnya yaitu ada festival, contohnya Jamba Fashion Carnival, ada juga proses kebudayaan, contohnya pembuatan kerajinan batik. Yang kedua ada something to do, ekonomi kreatif dan inovatifnya yaitu wisatawan berlaku sebagai konsumen aktif, tidak hanya melihat atraksi dan membeli souvenir, tetapi ikut serta dalam atraksi. Yang ketiga ada something to buy, ekonomi kreatif dan inovatifnya yaitu souvenir atau handicraft atau memorabilia.